Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur batiniah, alhamdulillah kita bertemu kembali. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara untuk menghadirkan atau memanggil qadam leluhur. Tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya kita berdoa-doa terlebih dahulu. Jadi mudah-mudahan saya dan sedulur yang nonton, intinya kita semua dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni semua dosa-dosa kita, dan dilancarkan rezeki kita, dan mudah-mudahan rezeki yang Allah berikan kepada kita barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para sedulur batiniah, untuk qadam yang akan kita bahas ini ada beberapa orang menyebutnya itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena untuk qadam leluhur yang akan kita bahas kali ini bukan asli qadam dari leluhur kita, tapi qadam saudara kita yang mendahului kita gitu. Maksudnya gimana, Cak? Maksudnya kita lahir ke dunia itu kan kita punya saudara itu yang lahir duluan. Ada yang mengatakan sedulur papat lima pacar, ada juga yang mengatakan itu sama seperti qadam leluhur katanya. Oke, jadi terserah untuk para sedulur semua atau para master-master yang nonton, nyebutnya itu sedulur papat atau qadam leluhur, terserah. Intinya yang akan kita bahas kali ini untuk menghadirkan mereka, atau yang mudah-mudahan kita bisa bertemu langsung gitu ya. Nah, dan untuk yang akan kita bahas kali ini itu tidak menggunakan puasa, tapi kalau ingin dipuasai nggak apa-apa. Puasanya mulai dari kapan? Mulai dari hari Kamis. Terserah mau puasa 3 hari atau puasa seminggu, itu terserah. Tergantung kuatnya itu berapa hari puasa. Bagusnya gimana, Cak? Ya bagusnya puasanya yang lebih lama gitu. Oke para sedulur semua, sebelum kita lanjut di like dulu ya, di like para sedulur yang nonton, di like dulu, tapi like-nya sekali aja, jangan 2 kali ya. Oke para sedulur semua yang saya cintai, yang saya hormati, untuk tata caranya kita tidak menggunakan puasa. Jadi pada tengah malam sekitar jam 2 sekitar jam 12 sedulur ambil wudhu. Setelah itu sedulur sholat sunnah hajat, atau ingin ditambah, pertama sholat sunnah taubat, kedua sholat sunnah hajat, itu lebih bagus. Setelah selesai sedulur tinggal tawasul saja. Tawasulnya tawasul umum saja kepada Kanjeng Nabi Muhammad, terus kepada 4 malaikat, kepada 4 sahabat, terus Syekh Abdul Qadir Jailani, terus kedua orang tua, terus kepada diri kita sendiri, seperti itu saja. Jika sudah selesai bertawasul, sedulur lanjutkan berdoa. Misal doanya seperti ini: Ya Allah, hamba berniat untuk bertemu dengan qadam leluhur, atau yang bisa disebut juga sedulur papat lima pacar gitu. Tapi doanya ya terserah sedulur aja sih. Intinya kita kan meminta kepada Allah ya kan ya. Jika sudah berniat, sedulur bersila, terus fokus saja. Tapi kuncinya sedulur nggak boleh takut ya, nyalinya harus bernyali baja. Setelah itu ruangan yang sedulur tempati itu nggak boleh ada cahaya sama sekali. Kenapa saya bilang nyalinya harus kuat ya? Karena kita pas ritual seperti ini itu tidak boleh ada cahaya sedikit pun. Kita harus gelap gulita di dalam. Kenapa, Cak? Ya karena kita biar cepet prosesnya gitu loh. Karena kalau untuk makhluk gaib dengan cahaya itu kurang suka. Apalagi qadamnya itu memang kayak qadam leluhur atau qadam sedulur papat lima pacar, itu memang sedikit tidak suka dengan pencahayaan gitu. Jadi kalau pakai cahaya ya lumayan lama gitu. Jadi cuman butuh ruangan yang gelap, terus kita bersila. Setelah itu kita cukup mengulang perkataan Assalamualaikum ya qadamul badani. Assalamualaikum
ya qadamul badani. Jadi cuma seperti itu saja. Berapa kali Cak? Sebanyak-banyaknya, kita tidak menggunakan hitungan. Semakin banyak semakin bagus. Nah terus berapa hari Cak? Kalau untuk harinya sih sampai kita berhasil. Karena untuk tata cara ini itu setiap orang berbeda. Ada yang hanya seminggu itu sudah bertemu, sudah bisa bertemu gitu, atau kodam yang dipanggil itu udah hadir. Ada yang seminggu lebih, ada yang sampai 40 hari, ada yang kurang dari 40 hari gitu. Jadi tergantung bakat juga sih, tergantung bakat, tergantung keyakinan juga. Karena kita kalau nggak yakin ya nggak bisa tuh. Tapi kalau untuk yang keyakinannya kuat, saya jamin insya Allah nggak sampai 2 minggu. Insya Allah mungkin nggak sampai seminggu lah. Kalau keyakinan itu sangat kuat banget, itu nggak bakal sampai seminggu. Insya Allah sedulur akan bertemu dengan kodam yang sedulur maksud. Nah kita cuma butuh bersilah, relax ya, bersilah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya qadamul badani. Assalamualaikum ya qadamul badani. Assalamualaikum ya qadamul badani. Assalamualaikum ya qadamul badani. Seperti itu. Nah nanti tanda-tanda mereka sudah hadir itu biasanya sih untuk malam pertama itu kayak kayak kesemutan semua seluruh badan, terus kayak bulu kuduk itu berdiri semua biasanya kalau untuk malam pertama. Dan untuk tanda-tanda mereka sudah hadir atau kodam yang kita panggil itu sudah datang, itu tanda-tandanya pas kita ngucapin assalamualaikum ya qadamul badani. Nah terus di belakang atau di depan, intinya di mana aja itu bakalan ada yang menyauti salam kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah seperti itu. Jika sudah seperti itu, jika sedulur mengatakan, membaca dalam hati atau di lisan assalamualaikum ya qadamul badani. Nah jika ada yang menyaut waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, nah itu pertanda mereka sudah hadir. Atau bahkan ada juga pas mengucapin assalamualaikum ya qadamul badani, itu mereka nyautnya bukan waalaikumsalam, ada juga ya seperti itu, tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti itu. Nah kalau kita mendengar suara seperti itu, kita jawab saja waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah seperti itu. Jika malam pertama, malam kedua, malam ketiga belum hadir, terus dilanjutkan saja, diistiqomahkan saja sampai kita berhasil. Nah nanti insya Allah kalau kita ada jodoh atau dikabulkan oleh Allah, maka kodam yang kita maksud itu akan berada di depan kita. Mereka bakalan berada di depan kita. Berapa kodamnya Cak? 4. Karena sedulur papat 5 pancer. Tapi ada juga yang mengatakan itu kodam leluhur. Tapi bukan kodam leluhur kita, bukan kodamnya para leluhur dulu, bukan. Tapi kodam yang mendahului kita, karena kita kan lahirnya belakangan gitu, kayak ari-ari apalagi itu lupa saya. Kalau untuk wujud nyatanya itu pas ibu kita melahirkan itu kan pasti kayak ada air ketuban, air ari-ari, terus puser sama darah. 4 air ketuban, ari-ari, puser, darah. Yang terakhir kita, itu yang terakhir. Jadi paham ya sedulur ya. Jadi untuk yang mau dipuasai ya, misal kita mulai wirid hari Kamis, ya hari Kamisnya kita berpuasa, puasa 3 hari atau 7 hari. Lebih bagus sih yang 7 hari itu lebih bagus. Atau kita berpuasa sambil mengistiqomahkan setiap malam, itu malah lebih bagus jalur ya. Oke, cuman itu aja sih penjelasan kita untuk malam ini. Jadi mudah-mudahan para sedulur semua yang nonton mengerti, dan mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dari tadi itu bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para sedulur semua, karena pembahasan kita sudah selesai, jadi kita akhiri saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.